Space is open for business, startup. Ya, ini roketnya startup nih. Ada yang tahu nih roketnya siapa? New Masa Zealand, Indonesia Pak. tidak? Hah? New Nggak Zealand. paham? New Zealand. New Zealand segede apa sih negara New Zealand? Nah, sama Pulau Jawa aja kalah. Ya. Nah, bukan berarti masa Indonesia nggak mampu bikin. Nggak perlu lah bikinmu dari awal. Udah ada 100 perusahaan roket lainnya. Masa nggak ada satupun yang bisa kita ajak partneran? Ya? Jadi kitanya yang harus proaktif. Partneran lah sama perusahaan yang sedang kayak New Zealand, Amerika, ya perusahaan-perusahaan lain banyak. Nanti kita sebutkan Cina. Perusahaan roket swasta itu banyak. Perusahaan satelit swasta lebih banyak lagi. Ya, kita lihat. Jadi space itu harus dilihat oleh kita semua sebagai pintu kemakmuran. Ya betul Tuhan bilang, tembuslah antariksa karena di situ ada rizkiku, hikmahku, berkahku yang banyak. Ya kita diminta jangan malu-malu, tembuslah space karena sekarang saatnya sudah murah, mudah. This is just the beginning. Ini hanya permulaan saja. Kita lihat teknologi permulaan itu seperti apa ya. Ini teknologi permulaan nih, masih baby. Roketnya SpaceX balik lagi. Ini roket SpaceX sekarang udah bulak-balik. Ya, hampir 180 kali meluncurkan tanpa gagal. Ini roket Falcon. Satu roket Falcon udah ada yang sampai 17 kali dipakai ulang. Bukan sekali meluncur balik lagi, enggak. 17 kali recycle. Bayangkan hebatnya teknologi sekarang karena ditangani oleh swasta. Ini sebentar lagi akan ada Starship ya, udah ngikutin Starship, udah kapan katanya meluncurkan? Ada yang ngikutin beritanya kapan akan diluncurkan yang kedua? Sebenarnya secara teknis SpaceX sudah nyiapin tuh, dia udah nongkrong tuh roketnya di tempat peluncuran. Tinggal nunggu aba-aba dari kelayakan FAA saja, udah boleh go diluncurkan. Jadi hanya kebijakannya itu yang selalu menghambat inovasi ya, birokrasi. Tapi biarlah memang selalu ada tarik-menarik antara birokrasi, safety, dan teknologi. Jadi Starship itu sudah siap untuk peluncuran yang kedua. Nah, ada yang tahu nggak Elon Musk sudah bikin berapa Starship? Kan dia udah bikin pabrik khusus untuk bikin Starship. Hah? Di Texas. Bikin, jadi nggak berhenti sekarang itu. Bikin, itu udah antri tuh yang akan diluncurkan. Ada 30, bayangkan, bukan hanya satu dua, udah ada 30 yang disiapkan. Starship. Dia mau bikin berapa biji katanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? 737 punyanya Lion Air ada berapa? 200. Seluruh total di Indonesia ada berapa pesawat? Garuda dikumpul tuh, Lion. Ada 1000? Nggak ada, Pak. Oh, Mbak. Nggak ada ya? Nah, Indonesia aja nggak punya pesawat 1000 unit. Elon Musk mau buat 1000 Starship. Bayangkan. Dengan kecepatan manufaktur, satu pesawat berapa lama dibuat? Dua Ada yang minggu. tahu? 737, 2 minggu selesai. 6 bulan, Pak. Ah, cepat itu ya. Anggap aja 6 bulan tuh perusahaan. 5 tahun. Oh, ada yang 5 tahun. Kita pesen ya. Kalau kita pesen ya pesan sekarang. 5 tahun kemudian baru di deliver ya. Bayangkan berapa lamanya bikin satu pesawat. Nah, ini 1000 pesawat, 1000 Starship. Elon Musk bilang 1000 itu kan nggak mungkin puluhan tahun harus bisa selesai. Dia bilang dalam 3 hari atau 72 jam satu Starship. Ya, hampir 3 hari lah. Satu Starship itu dibuat dalam 3 hari. Itu rencananya Elon Musk ya, makanya dia bikin mega factory sama seperti Tesla ya, besar. Jadi nggak tanggung-tanggung dia tuh berinvestasi, membuat inovasi dan berencana. Nah, pertanyaannya,
Kalau ada 1000 Starship, satu Starship sekarang, yang versi sekarang cuma hanya bawa 100 orang. Tapi versi berikutnya 1000 orang. 1000 kali 1000, 1 juta orang bisa dikirim oleh Starship. Barengan kalau memang udah semua ada. Jadi intinya seperti pesawat terbang. Ya, 1000 pesawat terbang berkeliaran di bumi ini, 1000 Starship berkeliaran bumi, bulan, Mars. Kasarannya, anggap aja 3 titik itu. Apa yang akan terjadi industrinya? Industrinya akan tumbuh lebih besar daripada industri penerbangan. Ya? Itulah kesempatan kita. Ya? Kesempatan kita untuk bisa menembus antariksa. Siap-siap penuhi pengetahuan kita tentang antariksa. Antariksa mahal, Pak. Kita lihat. Pengurangan harga, reduction in cost, daripada harga 2, roket dan satelit. 2 itu aja yang penting. Ya. Harga roket sudah turun drastis. Berapa turunnya, Pak? Nih ada tulisannya. Decline 60 juta dolar dari 200, sekarang hanya 5 juta dolar. Artinya, dari dulu 100%, sekarang harganya hanya 2,5%. Drastis sekali pengurangannya. Ini harga roket. Harga satelit lebih drastis lagi turunnya. Jadi jangan bilang satelit mahal ya. Sekarang satelit sudah turun hanya 0,1%-nya dari harga sebelum. Berarti 1/1000 kalinya lebih murah daripada katakanlah 5-10 tahun yang lalu. Drastis perubahan harga roket dan lebih drastis lagi perubahan harga satelit. Itu yang harus kita ada di konsep pemikiran kita, murah dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, harga roket 1/100-nya dari sebelumnya, harga satelit 1/1000-nya dari sebelumnya. Sama seperti harga komputer dulu, sekarang begitu murahnya.